Mari kita mulai IG Live malam hari ini. Kayaknya masih banyak yang lagi pada terawih. Tin serasa kripto 3 hari naik hampir 50%. Yuk kita bahas semuanya deh. Langsung aja aku mulai IG Live malam hari ini. Dari IHSG dulu seperti biasa, meskipun ini banyak teman kita yang masih terawih, kita tetap semangat ya. Nanti teman-teman yang terawih bisa nonton recordingnya di YouTube, tapi YouTube ya naiknya agak-agak malam sih gitu. Kenapa hilang? Oke. Udah kelihatan kah? Naikin dikit ya. Lanjut. Ya, IHSG-nya udah breakout sebenarnya, dan ini jadi bentuknya kayak gini. Ini bakalan ada normal correction, normal retracement menuju ke level 7.329-an ya. Jadi ini ada pattern cup with handle-nya udah confirm sebenarnya. Tapi aku mau kasih satu support kecil di sini yang aku kasih pakai garis putus-putus deh, pakai dashed line atau dot line aja. Nah, jadi di sini ada support kecil ya, IHSG-nya bakalan ada normal correction ke situ. Oke, terus kita ngelihat hari ini penguatannya tuh didorong oleh BBNI dan BBRI. Openingnya tuh strong banget, tapi habis itu sore-sore tadi sempat ada tarikan dikit. BBNI-nya ini breakout, tinggal ngehold aja. Dia mau bagi dividen gitu ya. Jadi ini hari-hari pembagian dividen untuk saham Big Banks. BBRI juga nih, dia naiknya lumayan. Terus BBCA, mari kita lihat BBCA. Wah, BBCA di sini bantingannya lumayan, candlenya yang paling merah, tapi nggak usah khawatir, justru bukannya ini yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi saham-saham Big Banks ini lagi pada bagi-bagi dividen semuanya, dan kalian bisa lihat info selengkapnya di Instagram channel aku. Ada info pembagian dividen untuk saham Big Banks. Aku mau bahas BRIS sekarang. Aku mau bahas BRIS. BRIS-nya naik kenceng. Nah, aku mau spill buat berita untuk satu bank daerah. Tunggu di Instagram feed post aku besok ya. Kenapa aku nggak ngomong sekarang? Karena aku harus konfirmasi dulu dengan emitennya, dengan perusahaan tersebut. Benar nggak sih ada berita itu ya? Jadi kalau emang benar, besok aku akan post di Instagram aku. Akan ada kabar baik untuk salah satu emiten perbankan. Oke, kita lihat ini BRIS, Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia ini hari ini dia naik kencang 9,62%. Ditunggu retracementnya, ditunggu sideways-nya. Kalau kalian mau masuk buat trading, kongret yang punya buat investasi jangka panjang untuk BRIS. Jadi BRIS ini masih akan uptrend. Targetnya kemungkinan sampai sekitaran 3.000 sampai 3.200-an. Oke, terus be very careful buat yang belum beli, jangan beli di pucuk, di ketinggian. Justru di atas gini sebenarnya adalah waktunya buat ngehold dan juga waktunya untuk profit taking. Oke, kita akan review untuk saham yang lain. Aku mau review sektor batubara dulu ya. Aku mau review sektor batubara. Nah, tadi ada yang nanya, saham batubara tuh turun kenapa sih? Harga coal turun, saham-saham coal turun kenapa? Aku mau bukain ini yang mempengaruhi saham batubara. Nah, perhatikan harga coal dalam beberapa hari terakhir, 1, 2, 3, 4. Ini ketika kemarin kita banyak libur, ada libur nyepi, cuti bersama ya. Ini harga coalnya turun. Dan menurut aku sih turunnya kayak gini ini normal. Karena nggak mungkin naik terus gitu. Turunnya kayak gini normal, dan aku mau tarik satu garis uptrend line kecil di sini, dimana ya aku hubungkan low dengan low-nya. Ini normal banget dan dia lagi ketahan MA. Di sini ada 2 MA yang nahan harga batubara. Nah, kenapa harga batubara ini turun beberapa hari terakhir ini setelah 12 hari berturut-turut itu rally?
Ini karena adanya sentimen negatif dari India bahwa batu bara adalah salah satu dari 5 komoditas impor terbesar di India. Tapi belakangan ini ada wacana India akan mengenakan pajak yang lebih tinggi untuk impor dan penggunaan batu bara. Sehingga ini menjadi katalis negatif bagi harga batu bara. Tapi kalau dilihat chartnya sebenarnya masih normal, masih oke ya. Jadi nggak normalnya tuh di angka berapa dibilang dia balik ke tren sideways atau tren turunnya, aku mau kasih satu batas di angka 125,95 atau aku buletin aja di angka 125-an di sini. Jadi breakdown dari 125 di sini ini artinya dia balik ke masa sideways dan masa downtrend, kira-kira kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya normal untuk batubara ada turun dikit. Sekarang kita review saham-saham batubara gimana. Pada nanyain batubara, bentar nih ada yang bilang TINS dan kawan-kawannya. Yuk kita review dulu ya. Ini ITMG, ITMG tuh dia turun hari ini dan masih normal turunnya di atas 26.450 masih oke. Di bawah itu kita akan melakukan pembatasan risiko karena dalam jangka pendek berpotensi untuk lanjut koreksi sampai 25.800. Tapi sekarang masih normal, masih oke-oke aja. Kemudian PTBA gimana? Padahal ini udah mau nanti ke depan bagi dividen nih, gimana dong? Nah, makanya fokusnya mau trading atau mau dapat dividennya nih. Kalau fokusnya trading sekarang sebenarnya waktunya untuk jualan, untuk trading jangka pendek. Tapi kalau fokusnya dividen sebenarnya ya nggak ngeliatin harga saham. Nah, untuk PTBA sendiri saat ini ada potensi koreksi atau turun sampai sekitaran 2690 dalam jangka pendeknya. Nah, jadi teman-teman nggak usah terlalu dipikir untuk tradingnya. Buat trading sekarang harusnya yang swing trading udah jualan, yang mau masuk nunggu di level sekitaran 2690-an. BRIS udah aku bahas di awal tadi, Tridiomura udah dibahas di awal tadi. Ya, jadi di awal banget aku bahas beberapa saham big banks. Sekarang aku mau bahas komoditi. Dan selain ITMG, PTBA, aku mau review ting apa lagi ya? 4 yang ekspornya terbesar. Masih di batubara. Ada saham Adaro Energy Indonesia. Supportnya di 2550, di sini dia masih bisa turun. Sebenarnya aku taruh support lebih dalam lagi karena ini ada high di sini dan di sini kena beberapa moving average sehingga dia akan kena di sini dan berpotensi mantul di sini ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya untuk saham-saham sektor energi batubara, untuk sektor komoditas batubara wait and see dulu ya, wait and see dulu. Nah, untuk Indi ini malah udah koreksi hari kedua. Jadi sebenarnya Indi ini turunnya yang paling cepat. Aku mau turunin supportnya Indi sampai sekitaran level 1350, 1360-an. Kesimpulannya Indi masih bisa ada koreksi lagi sampai area ini kalau misalkan mau mancing atau mau buy on weakness. Bitcoin Ci, ya sih nanti atau besok deh Bitcoinnya di YouTube aja karena banyak yang minta saham hari ini atau nanti di belakang ya. Oke. Terus aku mau nge-review saham-saham dari sektor komoditas. Ini banyak banget yang nanyain metals. Aku bukain nikel ya. Metals, nikel. Yuk kita lihat ya nikel ya. Sorry aku udah agak-agak distracted. Ya, nikel ya. Jadi perhatikan di sini gantian ya sama batu bara ya. Ini nikelnya naik tinggi. Ini naik tinggi, cuman perhatikan udah mulai belok gini nih. Nah, harga nikel ini naik 14,5% dalam sebulan, ya. Jadi udah naik 14,5% dalam sebulan. Terus nggak heran kalau bikin saham-saham di sektor metals itu juga menguat. Kita akan review saham-saham di sektor metals. Kita review dari Inco ya.
Oke. Ya, ini Inco. Inco tuh sebenarnya kita udah ngeliatin beberapa hari kemarin. Dan perhatikan di sini, ini pattern double bottomnya tuh unik banget sih. Ini naik, terus dia cepet banget turunnya. Dan dia naik lagi. Dan hari ini dia breakout. Nah, kalau kita ukur kedalaman patternnya, kita ukur ya kedalaman patternnya ya. Perhatikan di sini. Ini dia naik bisa sampai 4720 ya, dan pas 4720 ini ada resisten yang didapat dari high pada 30 November 2023. Perhatikan di sini nih. Oke. Terus hari ini breakoutnya juga dengan volume yang lumayan gede. Jadi sebenarnya ini menarik banget buat Inco. Terus kita mau review ada Antam dan MBMA. Sebenarnya kenapa sih nikel ini naik? Karena prospek pemulihan ekonomi global. Seperti terlihat dari inflasi China yang naik jadi 0,7% pada Februari 2024. Perhatikan ini saham identik lebaran. Bentar ya, aku mau bahas metals dulu nih. Jadi beberapa minggu yang lalu kita udah bahas batu bara, terus udah jalan, terus habis itu kita move ke metals, dan akhirnya metals jalan juga ya. Metals jalan juga, gantian di sini. Ini Antam, M-Trade udah nyolong start dari 6 Maret kemarin. Saat ini aku cek ya untuk Antamnya sekitaran 7-8%an cuannya, dan kita masih ngehold buat jangka menengah. Yang jangka pendek udah di review sell. Oke. Bakalan gimana gambarnya? Dia bakalan bisa sampai 1670. Jadi ini gantian sama batu bara. Nanti gantian metalsnya turun, batu baranya naik. Miss, kira-kira after bagi dividen Big Banks bisa turun berapa banyak? Nggak banyak kayaknya, Miss. Aku lanjut ke metals yang lain. Gimana kabarnya Tins? Tapi Antam aku mau bahas dulu dikit fundamentalnya ya. Jadi harga emas ini cetak rekor. Aku ke emas dulu, harga emas gimana cetak rekor. Tapi dia nggak ngefek banyak ke harga Antam. Meskipun demikian, Antam ini dapat keuntungan dari kenaikan harga emas ke level tertinggi. Nanti baru tercermin di laporan keuangannya di kuartal 1. Ini harga emas, ada yang trading emas kah? Aku mau pakein Fibonacci retracement. Jadi aku ulang gambar Fibonacci-nya. Kira-kira kayak gini. Ini dari extreme high ke extreme low-nya. Bakalan ada diskon kemungkinan sampai level 2130 sampai 2110. Udah agak tinggi harga emasnya, jadi jangan diborong ke atas ya. Oke, terus ini banyak yang nanya, Tins gimana kabarnya untuk sektor metals? Yuk kita bahas Tins yuk. Hari ini Tinsnya menggila. Tinsnya menggila, ya dia breakout di 7 Maret 2024. Oke, terus secara fundamental gimana sih? Kenapa dia naik tinggi? Karena ada potensi kelangkaan timah. Jadi di pasar timah global ini akan ada defisit sebanyak 5.000 ton untuk timah, dipicu oleh meningkatnya permintaan timah dari sektor semikonduktor dan teknologi. Nah, perhatikan di sini. Tins ini dia berpotensi bentuknya kayak gini. Jadi bentuknya sideways. Buat kalian yang ketinggalan di Tins, nggak usah buru-buru, ditunggu sideways-nya aja. Kemungkinan diskonnya bisa sampai sekitaran 765, kebantu sama moving average 200 di sini 765. Terus di sini juga ada Fibonacci 23,6% di angka sekitaran 765 sampai 770. Tapi dia akan naik dikit dulu sampai 880 atau 885 baru ada koreksi. Jadi intinya jangan diborong ya, yang udah dapat yang belum dapat Tins, tunggu aja gitu. Oke. Oke, kita review buat sektor metals lainnya.
Kita review sektor metals lainnya ya. Kita coba lihat MDKA. Gimana kabarnya MDKA? Nah, MDKA ini belum banyak naik, dia masih sideways, masih di area-area support gitu. Boleh nggak sih dia jadi alternatif untuk pengganti tins kalau misalkan nggak dapet tins? Kayaknya beda deh. Lebih ke metals yang non emas kalau aku perhatiin, malahan yang cenderung uptrend. Ini Harum juga dia cenderung oke. Nah, untuk Harum sendiri kita di M-Trade juga ada cuan sekitaran 12-13%-an. Saat ini masih nge-hold dan kita masih akan hold terus. Kita ngelihat bahwa sektor metals ini masih akan bagus. Jadi dia masih akan naik ganti-gantian dengan sektor batubara. Jadi hari ini batubara turun, metals naik. Nanti kalau metalsnya udah kena profit taking, batubaranya bisa naik lagi. Oke, terus gimana dengan energi? Ini ada yang nanya energi. Energi kapan hari patternnya juga cukup bagus secara teknikal, tapi hari ini turun, ngikutin sektor batubara, patternnya dia agak-agak breakdown dikit sebenarnya, tapi masih di atas low. Aku kasih garis di sini ya. Ini batas bawahnya 197. Selama masih di atas 197 sebenarnya masih oke. Dan kalau ngelihat volumenya, jatuhnya volumenya kecil dibandingin pas naiknya di sini. Jadi sebenarnya energi masih bisa nge-hold. MBMA gimana? Yuk kita lihat ya MBMA gimana kabarnya. Lagi di support banget. Aku lebih pilih nunggu retracementnya tins daripada milih yang lagi downtrend kayak gini ya. Jadi ini memang ada potensi pantulan, tapi naiknya nggak akan kenceng, nggak akan sekenceng saham-saham metals. Tins, Inco, dan Harum itu cakep. ADMR gimana? Jangan deh, ADMR hari ini malah breakdown. Jadi tinggalin dulu aja sementara, terutama kalau lagi trading tinggalin dulu aja. Oke, terus ESA gimana kabarnya? Cakep banget nih ESA-nya. Jadi M-Trade ada re-entry di sini di 29 Februari dan sekarang masih ada juga untuk saham ESA hari ini breakout, potensi menuju sampai 610. Breakoutnya cakep, dia breakout 2 resistance sekaligus hari ini. Ada di garis horizontal 560 ini ada breakout dari moving average 100-nya dan dia berpotensi nguji MA berikutnya di 605 dan resistance di sini dapat dari high di sini ini di 610. Oke. Sebelumnya aku mau kasih tahu buat teman-teman yang masih pemula baru ngelihat IG live aku, jangan buru-buru langsung hajar-hajar beli ya. Aku kasih disclaimer dulu bahwa di saham tuh ada risikonya. Kalian bisa belajar di sini di Investart di sini ya. Oke, aku mau review buat sektor komoditas yang lain. Kira-kira apa nih? Pegas. Nah, pegasnya hari ini tadi sempat naik kencang banget, terus dibanting di agak-agak akhir sesi ya. Ini dibanting gitu. Pegas ini mencatat pertumbuhan pendapatan 2,18% secara tahunan, nggak signifikan, dan laba bersihnya turun 14,75%. Jadi meskipun secara tahunan laba bersih Pegas ini tertekan, tapi kinerja mereka secara kuartalan tuh masih oke, masih ada pendapatan naik 5,40% dan juga laba bersih secara kuartalannya, jadi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya tuh naik 50,94%. Technically untuk Pegas ini bisa banget di watch karena ada peningkatan volume hari ini dengan candle hijau dan volumenya lumayan tinggi. Jadi Pegas ini dia potensi ada retracement dan potensi bisa naik sampai level 1240. Tins udah, Rico mau diulang lagi. Tins masih uptrend, bisa naik sampai 885, yang ketinggalan tunggu retracementnya sekitaran level 765-an. Jadi ada potensi koreksi normal, retracement, dan bentuknya sideways. Ini mirip banget sama sektor batubara, jadi kayak PTBA dan ITMG beberapa hari kemarin tuh naik ngegas, karena memang harga batubaranya naik kenceng. Nah, akan tiba Tins juga akan bentuknya kayak gini juga gitu. Oke, kita ke PGEO.
Kita ke PGEO, PGEO-nya masih sideways aja, nggak ada yang menarik di sini, masih sideways, jadi kita skip dulu ya, kita move ke saham yang lain. Kita ke saham apa nih? Mau ke saham apa nih? TPIA. Katanya TPIA hari ini ATH all time high. Boleh nggak sih? Kita review ya. Yuk kita review TPIA hari ini breakout dari resisten tertingginya dia di 6000. Tradingnya hati-hati banget ya kalau mau trading TPIA. Aku prefer nunggu koreksi sekitaran level 5600-an supaya dia bisa membangun satu fondasi yang bagus. Dan kalau mau masuk ke sini persentasenya kecil aja, kurang dari 10%. Terus apa ya? Yang aktif hari ini dari metals, pulp and paper, aku juga mau nge-review. Buat saham pulp and papernya, ini udah direview sebenarnya beberapa minggu terakhir, beberapa pekan terakhir, udah sempat breakout, terus retrace, mantul di area retracementnya. Ini kita udah sempat bahas di morning briefing M-Trade. Ini pullback play sebenarnya, tapi pantulan pullbacknya nggak begitu kenceng, kemarin banyak libur. Just wait and see dulu aja. INKP juga tadi lumayan aktif, tapi kemudian sore hari ditutup dengan candle-nya turun, cuman masih tetap perlu dipantau, masih menarik ya. Pani, Sen nanya Pani hari ini juga menarik, aktif banget Paninya hari ini. Dan ada breakout kecil dari 5300. Sorry ya, ini banyak banget coretan. Jadi agak nggak jelas mungkin chartnya. Ini breakout kecil di 5300, jangka pendek bisa ke 5750, bahkan bisa ke 6050. 6050 atau 6100 aku dapat dari sini. Ini Pani. Terus kemudian Japfa gimana kabarnya? Masih uptrend, tapi uptrendnya nggak begitu ngegas. Uptrend cenderung sideways, just hold aja sih. Indofood kayaknya udah disupport nih 6300, gimana? Yuk kita lihat Indofood ya. Wah, Indofood ini bener sih udah disupport deket support 6275, tapi breakdown dari 6275 bye-bye dulu ya. Jadi ini support kuat banget kalau mau nampung traders buy on weakness deket 6275. Ini menarik, kalau cut loss hari ini sebenarnya agak-agak telat. Jadi hari ini bukan hari cut loss, sebenarnya hari untuk nunggu buat buy on weakness sekitaran 6275. Tapi kalau breakdown dari 6275 tradernya bye-bye ya. Iwan PRB, ASI udah all out pakai gadai ginjal. Ginjalmu sisa berapa? Energi, Esa, Toba. Energi kayaknya tadi udah dibahas. Esa juga udah dibahas. Indofood masih bisa dibilang pullback nggak? Aku kasih batas 6275. Masih bisa dibilang pullback sampai 6275. Di bawah itu bye-bye. Cido, gimana kabarnya? Weh, cakep nih. Masih cakep sih. Sido, ya sejak dia naik kayak gini masih cakep. Nah, kita tuh expect pattern kayak gini nih di timah, tins ya. Jadi naik kencang terus ada sideways-nya dulu. Dan Sido ini kemarin aku memperkirakan sideways-nya bakalan turun sampai 580. Ternyata enggak, ternyata sideways-nya cukup kuat di level 605 dan kita lagi anticipating for another breakout. Bisa potensi breakout lagi di 630, just wait and see aja. Karena patternnya, volumenya saat ini masih konvergen banget. Jadi di sini candlenya naik, volumenya juga naik, dan di sini sideways, ini juga masih sideways gitu. NCKL ketinggalan padahal menarik kata Steven. Oke, kita review NCKL-nya ya. Ya, NCKL menarik sih. Cuman mesti dilihat lagi likuiditas bid overnya ya. Kalau kamu modal gede mesti
ngelihat bid offernya berapa. Nah, ini kalau diperhatiin pattern ini merupakan pattern V-shape recovery. Jadi ini ada V-nya, ini ada handle-nya gitu. Jadi bukan cup with handle ya. Nah, ini pattern ini dia bisa targetnya tuh di angka berapa sih? Potensial naiknya sampai ke 1085. Disclaimer on, dimana angka ini tuh belum tentu ya tercapai ya. Ini just kita mau cari the next resistance-nya sekitaran level 1085 sampai 1090-an. Oke. UNTR gimana? Tanya Elisa. Yuk kita lihat UNTR gimana. Turun normal seperti halnya saham-saham dari sektor batubara lainnya, karena harga batubaranya tuh udah turun dari beberapa hari terakhir ini sejak kita banyak libur. Unilever, yuk kita lihat Unilever gimana kabarnya nih. Wah, ini berapa hari kita nggak IG live, sekali update banyak ya sahamnya yang diupdate ya. Ya, jadi Unilever saat ini lagi kena support yang sangat kuat sekali di monthly chart. Monthly chart ini sama dengan harga seperti tahun 2010 ya, sama seperti harga 2010. Dan kalau dilihat di monthly chart sekarang candle monthly-nya tuh koreksinya udah mulai mengecil ya, jadi nggak hujan koreksi jatuh lagi tapi udah mulai mengecil. Nah, apakah udah saatnya nyerok? Kalau menurut aku sih buat long term investment, misalkan mau ngetes nitip sendal boleh, tapi jangan banyak-banyak karena aku nggak begitu suka growth-nya dia tuh nggak begitu bagus. Memang secara valuasi dibandingkan dengan historicalnya tuh oke, tapi dibandingkan dengan emiten-emiten sejenis di sektor consumer staples sebenarnya dia masih agak mahal. Oke, kita lihat TLKM gimana ya. Dividen PTBA sama UNTR better yang mana? Biasanya BUMN lebih generous bagiin dividen. Kita lihat aja nanti kalau udah ada rapat umum pemegang saham tahunan dan udah tahu dividen yieldnya berapa. Oke, terus kita lihat TLKM. TLKM sekarang lagi kena masa penentuan banget di dekat 3850. Breakdown dari sini, ciao ya. Excel gimana kabar? Nah, Excel ini menarik. Dia kalau buat trading ini sebenarnya cukup volatile, cukup bagus buat di tradingin. Kita ada trading pullback di M-Trade, ada nyolong start beberapa hari kemarin, 3 hari kemarin ya. Dan sekarang kita udah tinggal lagi nungguin aja untuk profit taking. Potensial masih ada potensi gerakan sampai ke level 2550 sampai 2570. Patternnya juga bagus selama dia di atas 2370. Jadi kalau di bawah 2370 kabur. ASI tadi aku udah bahas. GRM di kakak gimana kabarnya? Bentar ya. ESA udah bahas tadi. Gudang garam masih downtrend aja. Wait and see dulu deh, jangan masuk dulu buat gudang garam. Mayora gimana kabar? Kalau ngelihat pattern kayak gini nih, dia bisa kedampak positif lebaran ini ya. Jadi supportnya di 2320 ini udah merah mulai keluar hijau satu, dan ada potensi pantulan dalam jangka pendeknya. Jadi ini dia ngebentuk higher low gitu untuk Mayora. Nah, buat lebaran, saham-saham lebaran kita lagi nge-watch untuk saham retail, MAPI, terus ada Era Jaya Tbk, dan yang paling menarik itu sebenarnya kita mau ngelihat S Hardware. Karena S Hardware ini yang paling solid menurut aku ya, secara teknikal tuh dia beberapa kali sempat turun dan mantul lagi. Aku kalau boleh gambar satu garis tren seperti ini, dia tren naiknya cukup kuat ya. Jadi dalam jangka menengah panjang tuh tren naiknya cukup kuat. Jadi ada retracement bisa mantul balik lagi, ada retracement naik lagi. Jadi S Hardware supportnya sekarang di level 800. Kalau dekat area 800 boleh consider untuk buy on weakness. Kemudian profit taking mungkin sekitaran 855, 860-an. Oke. MPPA gimana? Ini ada yang nanya. Matahari MPPA. BNGA bagi dividen April udah bisa masuk belum? Bentar ya. MPPA cakep. Bentuknya
Sorry ya, bentar, jangan ngelihat sepotong dulu. Dia memang cakep bentuknya, double bottom, tapi mengingat harganya dia deket banget sama Gocap, aku sih nggak mau sih, karena resikonya lebih gede kalau misalkan kena ke Gocap, jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu, maksudnya nggak bisa jualan juga gitu ya. MDK aku udah bahas. Terus ada yang nanya BNGA gimana. Aku lihat sih dividennya kayaknya nggak bakalan gede untuk saham-saham perbankan, jadi aku lebih ke trading aja. BNGA aku lagi nungguin retracementnya dia, supportnya sekitar area ini. Kalau buat investasi aku nggak apa-apain dia, jadi tetap nge-hold supportnya 1935an. Jadi nanti dekat 1935 kita lihat, kalau ada pantulan bagus bisa masuk, kalau breakdown ya jangan. Oke, LPPF gimana? MPPA, LPPF itu be very careful, teknikalnya sering ngeprank. Ini dia mantul dari area support, tapi ya just careful aja deh. Aku sih belum tertarik di situ. BBTN gimana? BBTN buat yang mau investasi jangka panjang sebenarnya ini kesempatan kedua, karena ini udah naik breakout dan dikasih retracement gitu. Jadi buat yang mau dividen untuk emiten perbankan dan valuasinya masih agak-agak murah, meskipun udah nggak murah banget, ya ada di BBTN ini. PTBA Sido udah tak bahas semua ya, jadi PTBA Sido udah dibahas. BBYB normal correction. GoTo ada yang masih mau tak GoTo? Aduh, jangan dulu deh, ini downtrend banget, skip aja dulu ya. Mumpung UNTR dan PTBA lagi turun, better serok yang mana buat dividen? Kalau buat dividen, aku masih di PTBA, tapi harusnya sih nunggu nanti rapat umum pemegang saham tahunan. Biasanya perusahaan BUMN itu lebih generous bagi dividennya. Sempat pernah dividen payout ratio itu 100%, artinya laba dibagikan ke pemegang saham itu 100% dari keseluruhan. Ases nyangkut di 1000, kapan bisa balik? Sekarang udah 835, tahun ini kayaknya bisa deh di 1000. Ini ada yang nyasar apa gimana sih? Oh, nyasar ke Java ya, Renaldo. Udah, Java udah dibahas tadi. Medco, kita lihat Medco ya. BMRI kapan bagi dividen? Aku lupa inget. Intinya 3 dari 4 emiten Big Banks tuh bagi dividen pertengahan Maret ini. Coba follow channel Instagram aku, tadi ada di post di channel Instagram aku. Oke, terus Medco. Ada sapi gila. Medco Energi International. Gimana kabarnya dia? Treng. Tarik garis ini. Ada 2 supportnya 1270 sama garis merah ini. Tungguin di 1270, layak banget ditunggu pullbacknya atau retracementnya di area-area ini. Jadi bisa di watch buat Medco-nya. Breeze wes tak bahas, udah ngulang tadi Breeze-nya. Intinya masih uptrend, yang masih punya ngehold, yang belum punya wait and see dulu. BTPS jangan, BTPS-nya sangat downtrend sekali. Emiten perbankan jarang banget downtrend, tapi ini downtrend banget, just cow aja. BRI udah come dead barusan, besok bisa turun BRI-nya. Cuan, INKP udah dibahas tadi. Nanti kalau mau nonton recordingnya aja di YouTube. Sideways aja cuan. Aku mau bahas SSIA. Direkturnya ngeborong 8 juta lebih lembar saham SSIA pada akhir Februari. Ini layak banget ditunggu retracementnya. SSIA besok masih bisa naik twing sampai level 900, dan abis itu tungguin retracementnya ya. Jadi saham-saham yang naik kencang gini, ini kamu nggak harus hajar beli sekarang, nggak usah FOMO. Biasanya kalau naiknya kencang banget kayak SSIA, TINS, PTBA itu ada retracement atau ada koreksi. Terbukti PTBA udah koreksi, udah retrace gitu. Dan direktur SSIA ini ngeborong sampai SSIA di harga 550 sampai 580. Sekitar area ini malah belum naik ya. Jadi just wait and see aja buat SSIA-nya. Kira-kira itu untuk details market gimana besok dibahas di morning briefing besok untuk saham-saham yang potensial buat besok ya.
Semoga bisa bermanfaat buat yang pemula mau belajar saham. Di sini tempatnya mvest.id/start dengan kode promo VST23. Dadah, salam profit.